Yang kasih, kembali lagi kita bertemu di dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian sujud di altarnya bila hati kita terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, kasih Kristus. Ibu Gembala pimpin doa buat pembukaan. Sujud di altarnya.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Sore ini Tuhan kami bawa hati kami kepadamu untuk Engkau isi dengan kebenaran-kebenaran yang dari Engkau Tuhan. Pada waktu kami memuji dan membesarkan nama-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan Yesus, sehingga segala masalah yang kami bawa, Engkau sudah tolong ya Tuhan Yesus. Ketika firman-Mu diberitakan Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan Engkau dengan kuasa-Mu tetap ada ya Tuhan Yesus. Memberikan ya Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu. Dan Engkau akan memperbaharui hati kami Tuhan, memperbaharui pikiran kami, sehingga semuanya, segala sesuatu kami fokuskan kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan di atas sekalian Tuhan ya Tuhan, Raja di atas segala raja yang kami sembah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah Tuhan di dalam ibadah ini dari awal sampai pertengahan dan akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Ada Kuasa Dalam Darahnya. Silakan duduk. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus? Puji Tuhan. Ada kuasa dalam darah Yesus. Begitu juga bilur-bilur Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit untuk kita semuanya. Bilur-bilurnya mampu menyembuhkan kita, bahkan memberi kuasanya untuk kita. Kita nyanyikan bilurnya, bilurnya sungguh heran. Asal percaya saja, kuasa hilanglah.
ini saya buka ruang kesaksian bagi jemaat yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan maju ke depan. Saya yakin kalau belum ada, saya yakin dan percaya setiap kita mempunyai kesaksian yang menghidupkan, kesaksian yang menguatkan setiap hati kita, setiap pribadi kita masing-masing. Ketika kita percaya sungguh kepada Yesus, iman percaya sungguh kepada Yesus, ada kemenangan. Kita menyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Berdiri sebentar, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak selamanya kegelapan itu ada dalam kehidupan kita. Ketika terang Yesus sudah datang, terang Yesus sudah muncul, Yesus menjadi terang dalam kehidupan, kegelapan itu akan sirna, kegelapan itu hilang. Kita mau nyanyikan, Dia Yesus telah mati bagi dia, mati bagiku. Haleluya. Damai di dalam diri.
kasih Kristus, Bapak Haryandi pimpin doa buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kembali kami boleh ada di rumah Tuhan, kami diberikan tubuh yang sehat, Tuhan memberikan kerinduan di dalam hati kami, untuk kami boleh ada di rumah Tuhan. Saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami percaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kembali kami boleh mendengar firman Allah yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar kuasa Allah bekerja, firman Tuhan disampaikan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Herlina Budiawan. Waktu saya persilahkan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, saya boleh ada saat ini untuk melayani jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dan tentunya semuanya juga karena kepercayaan yang telah diberikan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala. Tema bulan ini adalah sebab Dia hidup, ada hari esok, di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Mari kita sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ada sedikit yang berbeda. Coba kita baca di bagian yang bahasa Indonesia masa kini. 2, 3. Supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Nah, kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita miliki, kita melihat di sana masa depan sungguh ada
Ya, tetapi di dalam bahasa Indonesia masa kini kita mendapati kata sungguh ada di sana menggunakan kata terjamin. Dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sebab Yesus hidup, masa depan kita terjamin di dalam Tuhan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat tentang masa depan, ya, dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata akaret, ya. Kata akaret ini artinya adalah masa depan, tetapi di dalam bahasa Latin adalah futurus, ya. Kata futurus ini dari lahir kata future atau masa yang akan datang. Dan kalau saya melihat kata Latin dari yang artinya futurus ini artinya adalah bagian dari kekekalan yang mencakup semua peristiwa yang belum pernah terjadi tetapi pasti akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam masa kehidupan kita ini ada peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, belum kita alami, tetapi itu pasti akan terjadi karena Tuhan telah merangkai hal tersebut di dalam kekekalan Tuhan. Ya. Jadi Allah telah merancang rancangan kekekalan Allah bagi setiap orang yang percaya, dan di dalam fase-fase kehidupan yang harus kita jalani, di sana ada peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dan belum kita alami dan pasti akan terjadi. Nah, kita tidak tahu seperti apa. Kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, mungkin kita melihat bahwa sesuatu yang suram, ya, dengan pandemi yang tidak pernah berakhir, dengan adanya gempa di mana-mana, kesusahan, kesulitan hidup semakin bertambah-tambah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Jadi apapun peristiwa yang belum kita jalani di dalam kehidupan, dalam rentang usia yang Tuhan percayakan kepada kita hidup di bumi ini, saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa karena Yesus hidup, maka Tuhan menjamin hari esok kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya melihat masa depan tersebut dari kata akarit itu, kalau dalam bahasa Ibrani itu setiap suku kata itu ada gambar yang disebut dengan piktograf. Nah, dalam piktograf itu ada dua huruf, ya, yaitu huruf H dan huruf R. Nah, di sana kalau huruf H itu merupakan gambarnya itu berbentuk dinding, ya, pagar luar, sementara kalau huruf R-nya itu adalah seorang laki-laki. Sehingga kalau saya melihat arti kata masa depan di dalam bahasa Ibrani ini menurut piktograf adalah seorang laki-laki sedang di padang gurun, ya, di bawah sinar matahari, dan dia maaf sebelumnya gambarnya yang sebelumnya tadi, ya, tolong kembali lagi ke yang pertama tadi, ke Amsal 23 ayat 18. Ya, sebelum ini, ya. Ya, saudara lihat di sana. Next. Satu lagi, next. Ya. Nah, saudara melihat di sana. Jadi menurut piktograf di sini seorang laki-laki yang sedang di padang gurun, di luar, ya, di bawah sinar matahari, dan dia menjadi pucat dan panas. Nah, pada masyarakat, pada kehidupan masyarakat orang-orang Yahudi, ketika mereka ada di luar, ada di padang gurun, mereka itu bekerja di bawah panasnya matahari yang menyebabkan mereka itu terbakar dan sesuatu yang menyakiti kehidupannya, kulitnya menjadi sakit, ya, sehingga dikatakan di sana pucat dan panas. Dengan kata lain, saudara, kalau kita melihat seorang laki-laki sedang di padang gurun, itu menunjukkan kepada orang itu sedang bekerja mencari nafkah hidup, sedang melakukan berbagai aktivitas untuk apa? Untuk menunjang kehidupan di dalam rumah tangga. Ataupun ketika seorang laki-laki itu ada di luar daripada rumah, mereka sedang menggembalakan kambing domba yang justru nanti itu menjadi sebuah kekayaan mereka, begitu, ya. Dan dikatakan di sana akibat dia ada di bawah sinar matahari,
itu menyakiti dia, membakar, ya, sehingga dikatakan di sini dia menjadi pucat, ya, menjadi sakit. Ya, seringkali saudara yang dikasih Tuhan, kita bekerja, kita mencari nafkah, kita melakukan pekerjaan berkarir kita dan lain sebagainya, sampai kita merasa ada sesuatu yang begitu menyakiti, ya, sampai ada sesuatu yang mungkin seolah-olah membuat kita menjadi sakit. Nah, ini yang disebut dengan masa depan, sebuah usaha, sebuah kerja keras, ya, sebuah usaha dengan banting tulang untuk apa? Untuk mengumpulkan, ya, hari esok dalam bentuk kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang pada masa tersebut. Makanya kalau saya lihat di sana, artinya adalah seorang pria di luar di padang gurun yang sedang bekerja di bawah teriknya matahari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali untuk masa depan kita menjadi baik, masa depan kita terjamin, masa depan kita tidak susah, kita seringkali bekerja keras, banting tulang, ya, sampai mungkin kita sakit karena betapa beratnya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Untuk apa? Untuk masa depan. Itu sesuatu yang tidak salah, saudara. Tetapi mari kita lihat bahwa setiap usaha dan kerja keras kita untuk masa depan kita terjamin di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia yang sudah bangkit dari kematian. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Berarti karena Yesus hidup, masa depan kita pasti terjamin. Ya, kerja keras kita, usaha-usaha yang kita kerjakan, karir kita, studi kita, apapun yang kita garap, saudara, di bawah sinar matahari, di bumi ini, saudara, selama matahari masih bersinar, kita masih terus bekerja untuk masa depan kita. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, semuanya itu dijamin, semuanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata terjamin ini artinya ditanggung. Ya, ditanggung keselamatannya maupun keamanannya. Ya. Atau kata terjamin ini juga artinya serba cukup tentang segala kebutuhan. Jadi kalau Tuhan menjamin masa depan kita, berarti Dia yang menanggung, ya, keamanan daripada masa depan kita, keselamatan dari masa depan kita, keberhasilan masa depan kita, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita melihat masa depan kita, ya, yang terkait dengan segala kebutuhan hidup, makan minum, pakai, ya, jabatan, prestasi, kemenangan, karir. Firman Tuhan katakan terjamin, artinya Tuhan akan mencukupi, serba cukup, tidak kekurangan. Itulah yang Tuhan Yesus mau lakukan karena Dia hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa saya ingin mengkaitkan tentang jaminan masa depan yang Yesus berikan dengan karya Paskah. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga saya memberitahu kepada saudara bahwa karya Paskah, kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus benar-benar menjamin masa depan saudara. Bukan sebuah perkataan yang lip service, ya, tetapi kita akan melihat bahwa sungguh di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, masa depan kita, ya, kerja keras kita, apapun yang kita lakukan, semuanya dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan melihat hal ini, mengkaitkannya dengan makna kata Paskah dalam bahasa aslinya menggunakan kata Pesak. Ya, kata Pesak ini dalam bahasa Inggrisnya adalah Passover. Ya, nah, dalam bahasa Ibrani kata Pesak. Kita lihat arti yang pertama, bahwa ada sebuah kaitan yang sangat luar biasa yang menyebabkan masa depan kita terjamin. Ya, nah, kata Pesak atau Passover ini arti yang pertama adalah melewati. Kita akan melihat Keluaran pasal 12 ayat 23.
Mari ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kita baca bersama. 2, 3. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, perhatikan di sana, ketika bangsa Israel di Mesir pada waktu itu, dia disuruh Tuhan untuk menyembelih seekor anak domba, lalu darahnya itu dioleskan pada ambang dan kedua jenang pintu. Firman Tuhan katakan di sana, ketika pemusnah itu melewati seluruh Mesir, Tuhan melihat bahwa dari bangsa Israel itu mereka percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Musa. Mereka mengambil darah anak domba lalu mengolesinya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sana apa yang terjadi. Kita mendapati di sana Tuhan melewati Passover, Pesach. Itu arti yang pertama, melewati pintu yang ada tanda darah itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada tanda darah di ambang dan kedua jenang pintu, maka Tuhan tidak mendatangkan kesusahan dan bencana bagi rumah-rumah bangsa Israel yang ada tanda darah. Apa yang dimusnahkan? Yang dimusnahkan adalah anak sulung pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kita melihat di Mesir itu terjadi raungan penderitaan yang sangat luar biasa. Mereka mengerang dan menangis. Kenapa? Karena anak sulung dari setiap keluarga-keluarga yang tidak ada tanda darah sampai kepada hewan, semuanya mati. Tetapi kita lihat di sini sebuah perbedaan terjadi kepada bangsa Israel yang ada tanda darah. Pemusnah itu tidak dibiarkan masuk untuk menulahi, untuk mendatangkan bencana, untuk mendatangkan kesusahan. Bahkan dikatakan di sini tidak ada kematian dari anak sulung. Itu sebabnya saya dapat katakan bahwa Paskah itu menjamin masa depan anak sulung dari setiap keluarga Israel. Jadi Paskah menjamin masa depan anak sulung dari setiap keluarga Israel. Saudara dikasih Tuhan, anak sulung ini adalah bagi masyarakat di Timur Tengah kuno pada masa zaman Alkitab adalah hal yang sangat penting, saudara. Karena masyarakat Alkitab itu orang-orang yang ada di Alkitab pada waktu itu kan kalau kita melihat mereka itu poligami. Jadi mereka bingung menentukan mana nih anak sulung dari keluarga si bapak A misalnya saudara. Karena dia punya istri karena poligami pada waktu itu. Dan ternyata karena rumitnya untuk menentukan anak sulung, akhirnya Taurat mengatur hal itu. Yang disebut anak sulung dari pria yang berpoligami pada zaman dulu, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana adalah dari istri yang tidak dicintai. Dan banyak lagi peraturan-peraturan tentang anak sulung. Karena anak sulung ini sesuatu yang sangat penting. Dia memiliki derajat tertinggi sesudah bapaknya. Dan kalau bapaknya itu meninggal, maka anak sulung ini mempunyai otoritas atas adik-adiknya. Bahkan anak sulung ini menjadi sebuah awal keperkasaan, dipandang sebagai awal keperkasaan. Dan mereka memiliki hak kesulungan yang sangat berharga, yang sangat istimewa. Nah kalau kita melihat di sana, anak sulung itu menggunakan kata bekor Dia memiliki hak kesulungan yang sangat istimewa dan sangat penting. Disebut prototokos anak sulung tersebut. Nah kalau kita melihat apakah hak kesulungan dari anak sulung yang saya katakan tadi istimewa. Yang pertama itu menggunakan kata, kalau hak kesulungannya menggunakan kata bekorah Yang pertama adalah dia memiliki hak menjadi pemimpin dalam ibadah dan keluarga.
Jadi kalau kita melihat, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang beribadah kepada Tuhan, mereka memiliki sistem keimamatan. Jadi ketika ayahnya tidak ada, maka si anak sulung inilah yang memiliki hak untuk apa? Untuk menjadi pemimpin, menjadi imam di dalam keluarga. Ya. Kemudian dia juga memiliki bagian warisan itu 2 kali ganda. Bahkan kalau kita melihat di sini, keistimewaan yang lain adalah memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Jadi kita melihat ini, janji perjanjian yang pertama Allah bangun kepada Abraham itu menjadi milik atau hak daripada anak sulung, menjadi bangsa yang besar, mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya. Jadi begitu anak sulung ini memiliki sebuah keistimewaan di mata bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan kalau kita melihat tentang anak sulung ini di dalam Kejadian pasal 49 ayat 3 dikatakan di sana, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Kalau saya mempelajari semua kata demi kata dari bahasa aslinya, ini saya rangkumkan menjadi satu, yaitu keunggulan dalam berbagai aspek kepribadian. Jadi dia memiliki keunggulan di dalam berbagai aspek kepribadiannya. Itu anak sulung. Itu sebabnya mengapa anak sulung itu sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Israel, bagi masyarakat Timur Tengah kuno pada waktu itu, saudara. Jadi kalau kita dapati di sini, ya, anak sulung, ya, seperti yang dikatakan ini Ruben, ya, bisa kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada 3 yang gagal dalam hal kesulungan. Ruben, ya, karena dia meniduri tempat tidur ayahnya, tidak memiliki penguasaan diri yang kuat sehingga dia berdosa dalam hal dosa zina. Kemudian kalau saya lihat juga di sana adalah Esau yang memandang ringan hak kesulungan hanya karena semangkok bubur kacang merah. Tidak bisa bertahan juga dalam kebutuhan dasar manusia, ya, makanan. Kemudian satu lagi adalah Manasye. Ya, Manasye juga gagal menjadi anak sulung. Dan anak sulung itu beralih kepada Efraim. Mengapa, saudara? Karena kalau kita melihat Manasye itu memiliki arti nama, aku telah melupakan kesengsaraanku. Dan dikatakan rumah tempat tinggal ayahku. Melupakan kesengsaraan itu hal yang boleh dilakukan. Tetapi melupakan rumah tempat di mana dia dilahirkan. Ya, ini sesuatu yang menyebabkan Manasye itu kehilangan hak anak sulung. Dia melupakan siapakah negeri kelahirannya, dari mana asal usulnya dia sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Dia lupakan itu. Berarti dia mengambil sama, ya, rupa seperti bangsa-bangsa yang ada. Sehingga akhirnya beralih kepada Efraim. Yang berarti apa, saudara? Efraim itu artinya berbuah. Di tengah-tengah kesengsaraan aku menghasilkan buah. Saudara, artinya apa? Setiap kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh Efraim merupakan sebuah kesempatan dari dia untuk dia dapat melihat apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam hidup Efraim. Ya, itu adalah modal seorang yang dapat disebut sebagai anak sulung. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, begitulah gambaran tentang anak sulung. Dan kalau kita dapati bahwa Paskah itu menjamin masa depan anak sulung bangsa Israel. Demikian juga saudara yang dikasih Tuhan, melalui peristiwa Paskah, Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai anak domba Allah di masa perjanjian lama, dan dia mati dan bangkit pada masa perjanjian baru di atas kayu salib, maka ketika dia bangkit dan menang dari kematian, dia hidup, dan karena Yesus hidup, dia menjamin masa depan kita sebagai anak sulung. Ya. Keunggulan-keunggulan kita di dalam pribadi kita, karakter kita,
Ya, kemampuan-kemampuan kita di bidangnya, saudara. Itu Tuhan akan jamin. Potensi-potensi kita di dalam kita bekerja, dalam kita berkarir, dimanapun saudara berada. Bahkan di dalam status-status kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak, sebagai pegawai, sebagai mungkin sebagai pemilik sebuah toko perusahaan dan lain sebagainya. Dikatakan di sini bahwa masa depan yang Yesus jamin, yang Yesus berikan karena Paskah, karena dia mati dan hidup, yaitu terpeliharanya masa depan kita sebagai anak-anak sulung. Saudara, anak sulung ini memiliki keunggulan, tadi saya katakan. Memiliki superioritas, memiliki sesuatu kelebihan-kelebihan. Dan ini yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang ingin Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Bahwa karena Yesus hidup, dia menjamin masa depan kita. Bukan masa depan yang biasa-biasa, saudara. Kita memiliki masa depan sebagai anak sulung. Amin, saudara. Ya. Kita diberkati secara rohani, secara jasmani. Bahkan kita akan melihat pribadi kita ini adalah pribadi yang unggul dalam berbagai bidang kehidupan kita. Dan ini semua dijamin oleh Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Mungkin kalau manusia menjamin, bisa berhenti ketika dia sudah tidak kuat lagi. Tetapi Tuhan Yesus, dia adalah Allah kita. Dia hidup dan dia memberikan jaminan masa depan kita sebagai anak-anak sulung. Nah, kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 18, mari kita membaca. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Melalui ayat ini kita melihat bahwa ada proses. Ya, dikatakan supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung. Berarti ada proses yang harus dilewati. Kebangkitan Kristus, Paskah, menjamin masa depan kita sebagai anak sulung. Tetapi untuk kita merealisasikan, mewujudkan bahwa kita adalah anak sulung, kita memiliki keunggulan-keunggulan, kita diberkati oleh Tuhan, kita memiliki warisan 2 kali ganda, bahkan kita menjadi pemimpin, menjadi yang unggul di kerohanian kita, ya, di hal-hal yang jasmani dan lain sebagainya. Kita lebih daripada yang lain, kita memiliki sesuatu keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain, saudara. Nah, untuk merealisasikan hal itu, mewujudkannya, maka di dalam Yakobus tadi katakan, firman itu akan membentuk kita, ya. Firman kebenaran itu akan membentuk kita sampai pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara mau melihat bahwa masa depan kita dijamin oleh Tuhan Yesus yang hidup melalui karya yang telah dia selesaikan di atas kayu salib. Kasihi firman Tuhan, jalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa saudara dipanggil menjadi anak sulung oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena dia akan menjadi yang sulung dari semua ciptaannya, dari saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu arti yang pertama. Yang kedua, kita melihat kata pesat tadi artinya adalah belas kasihan. Belas kasihan ini dari bahasa Aramnya, ya, dalam sebuah terjemahan Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dalam bahasa Aram, ya, sekitar tahun 100 sebelum Masehi, maka kita mendapati kata Passover atau Pesak itu menggunakan kata veikos, ya. Kata veikos ini artinya adalah belas kasihan. Coba kita lihat Keluaran pasal 6 ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing,
Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Saudara, kita lihat di sana dikatakan bahwa mengapa ada Paskah? Mengapa harus ada domba yang tersembelih untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Saudara, perhatikan di dalam pasal Keluaran 6 ayat 3-4 ini dikatakan, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan Israel, dengan Abraham, nenek moyang daripada bangsa Israel. Tetapi dikatakan di sini, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel. Jadi Tuhan mendengar seruan bangsa Israel akibat penderitaan yang dialaminya di Mesir, akibat perbudakan di Mesir. Mereka berseru, mereka menjerit, menangis kepada Tuhan, mohon kelepasan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ada peristiwa Paskah. Tuhan mengutus Musa membebaskan mereka. Dengan cara bagaimana? Pada tulah yang ke-10, Tuhan suruh mereka mengambil seekor domba untuk disembelih dan darahnya itu dioleskan di kedua jenang pintu dan ambang pintu. Paskah terjadi. Mengapa? Karena mereka mendengar erang bangsa Israel. Tuhan mendengar erang bangsa Israel. Sehingga muncullah yang disebut dengan Veikos, yaitu belas kasihan. Belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Sehingga Tuhan membebaskan mereka dan Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir dan dibawanya mereka kemana? Ke tanah Kanaan, saudara. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, dengan peristiwa Paskah ini, Paskah itu menjamin masa depan Kanaan ya, bagi bangsa Israel. Menjamin bangsa Israel itu memiliki masa depan di Kanaan. Hidup di Kanaan, saudara. Kalau tidak ada peristiwa Paskah, tidak ada jaminan bangsa Israel bisa sampai di Kanaan, saudara. Tidak ada jaminan mereka akan memiliki tanah Kanaan. Tetapi karena domba Paskah tersembelih, mereka dibebaskan dan mereka diberikan masa depan Kanaan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat apa sih Kanaan tersebut di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama, mari kita baca bersama 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi di awal ketika Tuhan berkata kepada Abraham, pergi dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak disebut namanya Kanaan. Tetapi Tuhan berkata ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi Abraham tidak tahu nama negerinya itu apa. Nah, kata tunjukkan di sana itu menggunakan kata ra'ah, artinya adalah visi, ya. Visinya Tuhan. Begitu. Ke negeri yang menjadi visi Tuhan. Begitu. Itulah Kanaan, saudara. Dan Abram itu harus melangkah sesuai dengan petunjuk-petunjuk untuk sampai ke negeri yang menjadi visi Tuhan bagi Abraham. Ya. Kita lihat lagi bagaimana apa yang disebut dengan Kanaan. Kita lihat Ulangan pasal 6 ayat 10-11. Kita juga baca bersama-sama. 2-3. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Masih ada lanjutannya. Saya berhenti di sana. Saudara, kita lihat di sana. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berkata, ya,
Apabila Tuhan sudah membawa kamu masuk ke negeri yang dijanjikan. Negeri yang seperti apa? Kalau kita melihat di sini, kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan. Berbagai barang-barang baik di rumah yang tidak kau isi. Sumur yang tidak kau gali. Kebun zaitun, anggur yang tidak kau tanami. Tidak kau isi, tidak kau gali, tidak kau dirikan, tidak kau tanam. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah semua yang baik, semua yang besar yang sudah Tuhan selesaikan buat bangsa Israel. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, Allah sudah menyelesaikan masa depan Kanaan tersebut bagi siapa? Bagi bangsa Israel. Tuhan sudah selesaikan apa yang baik yang akan menjadi bagian daripada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Dan tahukah saudara bahwa karena Tuhan Yesus itu hidup, maka Tuhan juga menjanjikan sebuah masa depan yang baik yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan selesaikan, saudara. Karena kalau kita melihat di sini, tidak kau isi, tidak kau gali, tidak kau dirikan, tidak kau tanam. Berarti Tuhan yang sudah menyelesaikannya. Kendala-kendala, penghalang-penghalang sudah Tuhan selesaikan semuanya. Berarti kita tinggal melangkah dengan iman bersama Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah Kanaan yang akan menjadi masa depan dari bangsa Israel. Sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat besar yang sudah Tuhan selesaikan. Ya, mereka tinggal menikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih sebenarnya Kanaan bagi kita masa kini? Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, Kanaan ini bisa menyimbolkan tentang keselamatan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada satu perkataan terakhir yang Tuhan katakan, sudah selesai, tetelestai. Artinya Tuhan sudah menyelesaikan dengan sempurna keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita. Kalau Tuhan menjanjikan masa depan Kanaan bagi bangsa Israel, maka mereka tinggal masuk menikmati semua karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, bukan berarti tanpa peperangan, tetapi peperangan itu tinggal dilakukan karena kemenangan sudah diselesaikan oleh Tuhan, saudara. Jadi mereka tinggal datang dengan penuh iman, menjaga kekudusan. Mereka akan melihat mujizat demi mujizat. Ya, hal yang baik, hal yang besar mereka alami di Kanaan, saudara. Mereka datang dengan iman, barulah Kanaan menjadi milik mereka. Demikian juga keselamatan. Keselamatan itu sudah Tuhan selesaikan dengan sempurna. Kita tidak perlu mengerjakan sesuatu untuk kita mendapatkan keselamatan, saudara. Ya. Tetapi setelah kita menerima keselamatan, ada bagian yang harus kita kerjakan untuk membangun keselamatan yang telah Tuhan berikan. Nah, karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia hidup, maka Tuhan Yesus menjamin masa depan kita dalam hal keselamatan. Nah, keselamatan ini Bapak Ibu terdiri atas 3 waktu. Past tense, artinya itu keselamatan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, tetelestai. Keselamatan dalam bentuk present, masa kini. Sekarang kita sedang berjalan, hidup karena apa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan keselamatan future, yaitu keselamatan kita akan diluputkan dari penghakiman terakhir, yaitu kematian yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapati di sini bahwa masa depan kita itu terjamin karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menyelesaikannya dengan sempurna di atas kayu salib, sehingga kita bisa memiliki masa depan di dalam keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, masa depan itu sungguh ada. Ya, karena Tuhan Yesus telah mengerjakan dan memberikan hal itu bagi kita. Keselamatan menggunakan kata sozo artinya diluputkan. Hidup kita ini kita melihat banyak persoalan, ya, banyak bencana di mana-mana. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, sozo, keselamatan. Dia meluputkan kita, dia mencomot kita. Di tengah-tengah mungkin begitu banyak persoalan, tapi kita dicomot, kita diambil, dikeluarkan dari bencana tersebut. Itu keselamatan. Dan inilah masa depan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dia hidup, dia sudah menuntaskannya di atas Kalvari. Dia sudah menyelesaikannya dan menganugerahkan keselamatan itu bagi kita. Jadi masa depan itu sungguh ada. Ya. Masa depan itu terjamin di dalam Yesus Kristus yang hidup. Jadi kita sangat bersyukur masa depan kita adalah sebagai anak sulung. Masa depan kita adalah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Orang lain tidak miliki, tapi kita memilikinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkadang Tuhan mengizinkan suatu masalah dalam kehidupan kita. Wah, kita mungkin merasa berat menghadapinya. Kita tidak tahu ya bahwa di ujung, di akhir daripada masalah itu, dia sedang meluputkan kita mungkin dari sesuatu yang lebih besar, saudara. Ya, karena kita tidak maha tahu. Tapi Tuhan itu maha tahu dan dia melihat jauh kedalaman hidup kita. Dia melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa Tuhan izinkan itu? Dia maha tahu. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita yakini, bahwa Yesus hidup. Dia menjamin setiap masa depan kita. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat kata pesak itu juga artinya adalah mulut berbicara. Kata pesak itu dibentuk dari 3 huruf, peh, samek, dan cep. Ya. Dapat dibaca sebagai 2 kata untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam atau pesak gitu ya. Kata pesak ini yang artinya adalah mulut yang berbicara. Saudara mungkin berpikir kenapa arti pesak atau pasca itu mulut yang berbicara. Ya, kalau kita melihat di sini saudara, di dalam Keluaran pasal 12, mari kita baca ayat 24 sampai 27. Kita akan membaca bersama-sama 2-3. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi sebuah perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Artinya apa? Bangsa Israel itu harus membuka mulutnya, berbicara kepada anak-anaknya tentang Paskah. Turun-temurun Paskah ini harus diucapkan, harus dikatakan, harus diajarkan oleh orang tua kepada setiap anak. Makanya kata pesak di sana berarti adalah mulut berbicara. Ini menunjuk kepada kewajiban daripada bangsa Israel untuk berbicara, untuk menceritakan tentang Paskah kepada anak-anak. Apa hubungannya dengan masa depan, saudara? Saya dapat katakan juga di sini bahwa Paskah itu menjamin masa depan Israel melalui percakapan tentang sejarah penyelamatan. Jadi karena mereka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang Paskah, ya, akhirnya anak-anak mereka tahu tentang apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Melalui perkataan, melalui apa yang diucapkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Nah, kalau kita melihat juga
gitu ya. Jadi ada peristiwa Paskah, Israel harus menceritakan kepada anak-anak. Nah, coba kalau kita lihat juga di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 14. Ketika Yesus bangkit dari kematian, terjadi perubahan dalam percakapan, ya. Dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 14 saya akan baca. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Di dalam ayatnya yang pertama, apakah yang terjadi? Ayat yang pertama itu dikatakan menunjuk kepada Yesus bangkit dari kematian. Saudara perhatikan ketika Yesus bangkit dari kematian, ayat 13 ada 2 orang murid Yesus, satu namanya Kleopas. Mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Dan sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap tentang apa? Tentang peristiwa yang menghebohkan pada waktu itu, yaitu kebangkitan Yesus. Bahkan sepanjang jalan, kalau kita baca ayat pasal 24 ini, ayat seterusnya, mereka itu bertukar pikiran tentang apa? Tentang Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Sampai ketika ada Yesus pun hadir, ya, bersama-sama dengan mereka, Tuhan bertanya apa yang sedang dipercakapkan. Lalu dia berkata, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu tentang peristiwa besar yang sedang terjadi, yaitu kebangkitan Yesus? Yesus itu hidup, itu yang menjadi percakapan mereka. Dan kalau kita pelajari terus di dalam ayat tersebut, kita mendapati bagaimana akibat Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, ya, kitab puisi dan lain sebagainya. Dari di kitab Perjanjian Lama ini semua berubah. Kenapa berubah? Ada penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama tersebut. Penggenapan itu telah terjadi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, nah ini saudara yang hubungannya ke sini. Kita baca bersama 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, lihat di sana. Siapa mau mencintai hidup, mau melihat masa depan yang baik, harus menjaga lidahnya dari yang jahat. Menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Inilah kaitannya saudara dengan masa depan. Paskah telah merubah percakapan-percakapan. Percakapan orang tua kepada anak yang harus menceritakan tentang kuasa Paskah bagi bangsa Israel. Ketika Yesus bangkit dalam kitab Perjanjian Lama, percakapan orang-orang yang ada di Yerusalem berubah tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang bangkit, Yesus yang sudah hidup. Jadi percakapan itu berubah. Demikian juga saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau melihat masa depan kita baik, ya, harus berubah melalui percakapan-percakapan kita. Kita lihat dulu di dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Kita baca 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, ketika bangsa Israel telah mengalami Paskah, ya, hatinya telah mengalami makna Paskah, maka mulutnya itu harus mengucapkan tentang peristiwa Paskah. Bagaimana Paskah itu telah membawa bangsa Israel kepada keselamatan, keluar dari Mesir dan hidup di tanah perjanjian.
Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita telah mengalami Paskah di dalam kehidupan kita, Yesus sudah bangkit dan hidup, maka Yesus akan menjamin masa depan kita melalui percakapan-percakapan kita. Ya, percakapan kita itu harus percakapan tentang Yesus yang hidup. Baru ini ada kaitannya dengan masa depan. Jadi kalau kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan misalnya seperti Maria, ya, pada hari ketiga Yesus bangkit, ya, dia masih pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Di sepanjang jalan dia berkata, bagaimana kita bisa menggulingkan batu yang besar itu, penghalang yang besar itu. Itu percakapannya, saudara. Itu kata-katanya yang keluar. Kenapa? Karena dia belum mengalami Yesus hidup dan bangkit di dalam dirinya. Tetapi ketika dia melihat Yesus bangkit, apa yang dikatakannya? Dia berlari dan dia berkata kepada murid-muridnya, Yesus itu hidup. Sebuah percakapan yang berbeda, sebuah perkataan-perkataan yang berbeda. Dan ini sangat berkaitan erat dengan masa depan kita. Dengan hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Jadi kalau kita memiliki percakapan-percakapan tentang, wah Tuhanku itu hidup. Punya masalah itu sesuatu yang biasa. Tapi kita bisa berkata, masalah ada, tapi saya percaya bahwa Tuhan dapat menyelesaikan semua itu. Karena dia hidup. Itu saudara. Jadi jangan sampai percakapan-percakapan kita itu menunjukkan bahwa Yesus itu belum hidup. Seperti Maria, waduh penghalangnya besar. Jadi bagaimana? Siapa yang akan menggulingkan batu tersebut? Mungkin kita berkata, aduh saya punya masalah banyak banget. Bingung saya mengatasinya. Begitu. Itu percakapan orang-orang yang belum mengalami Paskah. Saudara, Yesus itu sudah mati dan bangkit buat kita. Dan dia menjamin masa depan kita. Melalui apa? Melalui setiap ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Tentang apa? Tentang Yesus yang sudah hidup. Kalau dia hidup, berarti dia berkuasa mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak ada yang terlalu sukar untuk dapat Tuhan Yesus selesaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah jaminan Paskah. Ya, yang Tuhan berikan kepada kita untuk masa depan kita. Saya yakin dan percaya kita sudah mengalami korban Kristus di Kalvari. Kekuatan Paskah itu hidup di dalam diri kita, saudara. Sehingga kita juga akan mengalami kehidupan Kristus di dalam diri kita. Yang mengakibatkan apa? Ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang meluap tentang apa? Tentang kehebatan Yesus yang dapat mengatasi apapun yang sedang kita hadapi. Amin, saudara. Jadi mari saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, dia juga menjamin masa depanmu. Dia menyediakan masa depan yang jelas. Amin. Dia menyediakan masa depanmu sebagai apa? Sebagai anak sulung. Dia menyediakan masa depan kita dalam keselamatan Yesus Kristus. Ya, bukan masa kini sampai masa yang akan datang. Bahkan dia menjanjikan kepada kita sebuah masa depan yang ditentukan juga oleh ucapan perkataan kita. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang besar seperti Yosua dan Kaleb, memang katanya di Kanaan itu banyak raksasa. Kalau dia nggak bilang begitu berarti dia pendusta. Karena memang seperti itulah faktanya. Tapi dia berkata, tapi kalau Tuhan berikan Kanaan itu memang Tuhan berikan kepada kita, kita pasti bisa mengalahkannya. Itu perkataan-perkataan yang bersumber dari apa? Dari hati yang telah mengenal Tuhan yang dimilikinya itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya otoritas. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang mengatur sejarah hidup manusia di atas atau di bawah. Tuhan yang mengatur rezeki. Itu perkataan-perkataan yang telah disentuh hatinya oleh Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena masa depan kita ada dan dijamin oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian
sebab Dia hidup ada hari esok. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bahwa ada di antara saudara yang khawatir tentang masa depan, bahkan yang mungkin sudah mulai hilang arah. Mari ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan, karena Dia sudah mati dan bangkit bagi engkau. Karena ketika Dia mati dan bangkit, ada masa depan, ada hari esok yang terjamin di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, katakan dengan iman, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kepastian yang datang daripada Tuhan tentang hari esok yang terancang sempurna oleh Engkau, karena Engkau hidup di dalam kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup ada hari esok. Saya kembalikan kepada Bapak Onesimus. Hidup, haleluya. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Regiandi sampai ke depan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara-saudara kasih, mari kita satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyelamatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu, jaminan-Mu untuk masa depan anak-Mu Tuhan.
Biarlah kami boleh melakukan setiap apa yang menjadi firman-Mu kehendaki. Biarlah apa yang telah Engkau firmankan pada kami boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu telah melimpah dalam kehidupan kami. Berkat-Mu telah membukakan hati akan semua firman yang sudah Engkau sampaikan oleh hamba-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia sebagai alat-Mu. Semakin lagi bertambah di dalam Engkau. Supaya setiap firman-Mu boleh disampaikan dan boleh banyak menyelamatkan. Boleh banyak jiwa-jiwa boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan setiap ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Melalui berkat yang akan kami berikan pada sebentar lagi Tuhan. Biar Engkau pakai tangan-tangan yang memberi. Setiap berkat yang sudah Engkau berikan. Kami kembalikan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita untuk pekerjaan. Karena Yesus aku hidup. Karena Yesus aku hidup. Dari Tuhan semua berkat-Mu. Hari ini memuji-Mu, orang dunia penuh suka kecemasan, tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa. Karena Yesus hari ini bersamaku, aku mau menyembah-Mu, aku suka memuji-Mu, aku rindu muliakan nama-Mu, aku suka menyembah-Mu. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah pemuda remaja jam 6 sore di sini. Jumat ini ada ibadah pria Pantekosta jam 6:30 malam. Dan Sabtu kita bertemu kembali adalah jam doa jam 5 sore. Ibadah minggu pertama minggu pagi jam 6 dan ibadah raya kedua jam 4 sore. Sekolah minggu ada live streaming dan jam 9 pagi untuk sekolah minggu ya. Senin sampai Jumat ada doa pagi di gereja dimulai jam 4:30 pagi. Besok akan ada vaksinasi untuk jemaat di Yayasan Kabar Baik. Sebab katanya cuma 75 orang katanya kuotanya ya. Tentu saja tidak akan mencukupi, jadi diurut dari usia yang paling tua 80 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, dan seterusnya. Jadi yang sudah didata menurut usia besok boleh datang di Yayasan Kabar Baik jam 8 dengan membawa KTP atau surat kartu keluarga dan tetap mematuhi protokol kesehatan, masker pakai, dan menjaga jarak. Yang akan divaksin supaya besok ini hari jaga kesehatan, cukup tidur, istirahat. Yang belum didata kami minta maaf, tapi akan diusahakan sebab memang
semua harus divaksin ya. Memang semua harus divaksin, cuman ini katanya cuman 75 orang. 100, jadi 100 orang. Tapi tadi saya baca di itu, di apa tuh namanya tuh? Nah, tinggal nanti. Hah? Iya, lain HP nu gede teh naon teh. 200 orang lebih. Jadi datanya cuma sampai 100. Ya pokoknya yang itulah. Yang baru usia 80 tahun ke atas, baru usia 70 tahun ke atas, baru usia 60 tahun ke atas, itu besok datang dulu. Itu yang akan lebih diperhatikan, lebih diutamakan dulu ya. Jadi kalau yang sudah umur 30, 40, itu masih nanti aja kali ya. Tapi boleh datang, sugana ditambahan. Jadi yang baru berusia 80 tahun lebih, baru berusia 70 tahun lebih, ada sih tadi datanya saya, di mana Kohodi, ada yang umur 92 tahun loh. 92 tahun, boleh datang ya. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah. Aduh, jadi lupa tadi menyanyi apa. Ingat. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Edi Budiawan akan menutup ibadah ini. Hanya itu kerinduan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di akhir dari ibadat kami kepadamu sore hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau berikan kepada kami kesehatan yang baik, waktu yang baik, sehingga kami ada di dalam rumah-Mu. Kami bersekutu dengan Engkau di dalam ibadat ini. Kami telah memberikan pujian kami kepadamu, dan Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus.
Engkau yang sudah mati dan sudah bangkit untuk memberi pengharapan bagi hidup kami hari esok. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami yang sudah berbuat bakti padamu sore hari ini, Engkau sudah memberkati kami. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkat-Mu tetap tinggal dalam hidup kami, dalam rumah-rumah tangga kami, ekonomi kami, usaha pekerjaan, karier, tugas pelayanan. Semua Engkau ada di sana menjadikan baik dan berhasil. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk bagian umat-umat-Mu yang saat ini sedang sakit karena pandemi COVID-19. Engkau ada bersama dengan mereka di tiap-tiap keadaan mereka. Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau dokter kami yang ajaib. Engkau selamatkan mereka semua. Sembuhkan semua mereka dari COVID ini. Kembalikan mereka pada keadaan yang sehat sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau selalu bersamanya. Engkau berikan kepadanya kemampuan untuk menjadi Ibu Gembala yang baik. Segala pekerjaan tanggung jawab yang harus ia kerjakan, Engkau beserta dengan memberikan hikmat akal budi, supaya semua tugas pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik. Kehidupan pribadi Engkau berikan kesehatan kepadanya. Keadaan rumah tangga, Tuhan Engkau pelihara. Engkau melihat kalau di antara mereka ada yang sakit juga Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala kebaikan dan berkat-Mu bagi kami. Dan saatnya kekasih-kekasih, pulanglah engkau ke rumah-Mu masing-masing dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih dari anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, ada sertai semua kita, mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadat sore ini. Sama-sama katakan haleluya. Tuhan memberkati.